Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erika Puspitasari dengan NIM V1223024 dari kelas A Manajemen Perdagangan. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester pada mata kuliah isu-isu perdagangan internasional yang diampu oleh Ibu Noviria Rahmawati, dan saya akan membahas mengenai perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina serta dampak terhadap ekonomi global dan Indonesia. Jadi yang pertama yaitu konsep dasar mengenai perang dagang. Perang dagang adalah konflik ekonomi yang terjadi akibat pengenaan tarif dan pembatasan perdagangan antara dua negara atau lebih untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional masing-masing negara. Dalam konteks Amerika Serikat dan Tiongkok, perang dagang ini bermula dari upaya Amerika Serikat untuk mengatasi defisit perdagangan yang besar dengan Tiongkok dan praktik perdagangan yang dianggap tidak adil seperti pencurian kekayaan intelektual dan subsidi industri. Kebijakan tarif yang diterapkan Amerika Serikat sejak tahun 2018 bertujuan untuk menekankan impor dari Tiongkok dan mendorong perubahan kebijakan ekonomi Beijing. Sementara Tiongkok membalas dengan tarif serupa pada produk-produk Amerika Serikat, sehingga menciptakan ketegangan ekonomi global yang luas. Latar belakang mengenai adanya perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok dimulai pada tahun 2018 ketika Presiden Donald Trump memberlakukan tarif tinggi terhadap barang impor Tiongkok senilai lebih dari 550 miliar USD, dan Tiongkok membalas dengan tarif terhadap produk Amerika Serikat senilai 185 miliar USD. Penyebab dari konflik ini yaitu berakar pada defisit perdagangan Amerika Serikat yang besar, praktik perdagangan Tiongkok yang dianggap tidak adil, dan persaingan teknologi serta militer yang meningkat. Jangka panjangnya yaitu pada tahun 2025 perang dagang kembali memanas dengan kebijakan tarif tambahan hingga 32% terhadap produk Tiongkok dan rencana tarif 10-20% untuk semua impor termasuk dari negara ketiga seperti Indonesia. Jadi kronologi perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok yaitu dimulai dari tahun 2018 ketika Amerika Serikat menaikkan tarif impor baja dan aluminium dari Cina dan memperlakukan tarif pada panel surya dan mesin cuci. Dan selanjutnya untuk tahun 2019 Cina membalas dengan tarif pada produk pertanian Amerika Serikat seperti kedelai dan daging babi. Untuk tahun 2020 terdapat penandatanganan Peace on Deal yang menjanjikan pembelian tambahan produk Amerika Serikat oleh Cina namun gagal dipenuhi. Pada tahun 2023 sampai 2024 ketegangan meningkat di sektor teknologi terutama chip, AI, dan kendaraan listrik. Dan pada tahun ini atau tahun 2025 Amerika Serikat memperluas tarif ke negara ketiga termasuk Indonesia, Jepang, dan Korea Selatan dengan tarif hingga 32% untuk Indonesia. Adanya perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina sejak tahun 2018 telah memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara mitra dagang utama kedua negara tersebut seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan lain sebagainya. Konflik ini mengganggu rantai pasok global, terutama di sektor elektronik, otomotif, dan pertanian, serta menyebabkan penurunan volume perdagangan internasional akibat tarif tinggi dan ketidakpastian kebijakan. Akibatnya, pasar keuangan global mengalami volatilitas tinggi dengan penurunan indeks saham utama di Amerika Serikat, Cina, dan negara-negara berkembang. Kenaikan harga barang impor juga menekan konsumen dan produsen di berbagai negara, memperburuk dinamika geopolitik, dan meningkatkan risiko konflik ekonomi yang lebih luas. Studi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi negara mitra dagang Amerika Serikat dan Cina menurun secara signifikan, seperti penurunan sebesar 3,2% pada tahun 2019 di kawasan Asia yang sangat bergantung pada ekspor kedua negara tersebut. Meski demikian, beberapa negara seperti Vietnam justru mendapatkan keuntungan dengan menarik investasi asing dan meningkatkan ekspor sebagai alternatif pengganti barang impor dari Cina yang terkena tarif, sehingga mampu mencatat pertumbuhan ekonomi positif di tengah ketegangan global ini. Secara keseluruhan, perang dagang ini memaksa negara-negara mitra dagang untuk mengurangi ketergantungan pada Amerika Serikat dan Cina, serta memperkuat diversifikasi pasar dan strategi ekonomi global mereka. Lihat pada gambar grafik menunjukkan bahwa rata-rata perkembangan pertumbuhan ekonomi di 10 negara mitra dagang Amerika Serikat dan Cina tercatat mengalami penurunan. Pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi di 10 negara tersebut hanya tumbuh sebesar 4,29% dan menurun sebesar 3,20% di tahun 2019 pada masa perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina. Hal ini disebabkan adanya tekanan ekonomi global dan penurunan permintaan ekspor di pasar global akibat dampak perang dagang Amerika Serikat dan Indonesia, di antaranya negara Indonesia, Malaysia, Singapura, dan lain sebagainya. Kondisi ini diperkuat dengan hasil studi oleh Theo Mori et al. Tahun 2019 yang mengungkapkan bahwa dampak perang dagang Amerika Serikat berpengaruh negatif pada pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN yang merupakan mitra dagang Amerika Serikat
dan Cina. Dari adanya perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina, sektor yang paling terdampak yaitu sektor manufaktur, pertanian, dan teknologi tinggi menjadi yang paling terdampak. Produk seperti baja, aluminium, panel surya, mesin cuci, kedelai, daging babi, dan lain sebagainya mengalami tarif tinggi yang mengurangi volume perdagangan dan mengganggu produksi global. Sektor pertanian Amerika Serikat, khususnya kedelai, sangat terpukul akibat pembebasan tarif dari Tiongkok. Di sisi teknologi, pembatasan ekspor chip dan AI menambah ketegangan dan menghambat inovasi serta produksi di kedua negara. Dampak terhadap investasi asing yaitu ketidakpastian akibat perang dagang menyebabkan pelambatan investasi asing langsung, terutama di sektor manufaktur dan teknologi. Banyak perusahaan multinasional menunda atau mengalihkan investasi untuk menghindari tarif tinggi dari resiko politik. Namun, perang dagang juga membuka peluang bagi negara ketiga termasuk Indonesia untuk menarik relokasi industri manufaktur dan teknologi dari China sebagai upaya menghindari tarif Amerika Serikat. Indonesia berpotensi menjadi destinasi investasi baru jika mampu memperbaiki iklim usaha. Selanjutnya yaitu dampak negatif terhadap perekonomian Indonesia dari adanya perang dagang. Indonesia menghadapi penurunan ekspor komoditas utama seperti minyak sawit akibat tarif dan penurunan permintaan global. Depresiasi nilai tukar rupiah hingga 10-11% meningkatkan biaya impor, bahan baku, dan energi, menekan sektor manufaktur dan ekspor. Ketidakpastian pasar global juga mempengaruhi stabilitas pasar keuangan dan investasi di Indonesia. Sektor pertanian dan manufaktur yang bergantung pada rantai pasar global mengalami tekanan signifikan yang berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Meski menghadapi tantangan, Indonesia mendapatkan peluang strategis dari perang dagang ini. Relokasi industri manufaktur dan teknologi dari Cina ke Indonesia membuka potensi peningkatan investasi asing dan penciptaan lapangan kerja. Pemerintah Indonesia juga mendorong diversifikasi pasar ekspor ke Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika untuk mengurangi ketergantungan pada Amerika Serikat dan Tiongkok. Peningkatan investasi dan diversifikasi ini dapat memperkuat daya saing ekonomi Indonesia dan dalam jangka menengah hingga panjang. Dari adanya perang dagang antara Amerika Serikat dan China, terdapat kasus konkret yang ada di Indonesia, yaitu ekspor minyak sawit Indonesia mengalami tekanan akibat perang dagang dan kebijakan tarif di pasar utama seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. Tarif tambahan dan kampanye lingkungan mempengaruhi permintaan dan harga sawit. Indonesia sebagai respon, Indonesia aktif mencari pasar alternatif dan mengupayakan sertifikasi produk berkelanjutan untuk mempertahankan dan meningkatkan daya saing produk sawit di pasar global. Selain sektor kelapa sawit, perang dagang Amerika Serikat dan Cina ini juga berdampak signifikan pada ekspor batu bara, nikel, dan produk manufaktur non-migas Indonesia, seperti elektronik, tekstil, dan alas kaki. Ketegangan dagang menyebabkan fluktuasi permintaan dan harga komoditas, menekan pendapatan sektor tambang, serta melemahkan nilai tukar rupiah. Di sektor nikel, Indonesia terdorong untuk mengembangkan produk olahan bernilai tambah dan menarik investasi pengolahan dalam negeri guna mengurangi ketergantungan pada Cina. Sementara itu, kenaikan tarif impor Amerika Serikat menurunkan daya saing produk manufaktur Indonesia di pasar Amerika Serikat, berpotensi menurunkan ekspor dan investasi. Kondisi ini menuntut Indonesia untuk memperkuat diversifikasi pasar dan mempercepat reformasi regulasi untuk memanfaatkan peluang relokasi industri dari Indonesia. Merespon perang dagang dengan mempercepat diversifikasi pasar ekspor dan produk, memperbaiki regulasi dan birokrasi untuk menarik investasi serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Pemerintah juga mendorong penguatan sektor manufaktur domestik dan kolaborasi regional untuk meningkatkan posisi tawar atau netral. Strategi ini bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif perang dagang sekaligus memanfaatkan peluang relokasi industri dan pasar baru. Selanjutnya yaitu analisis risiko jangka panjang. Ketergantungan tinggi pada pasar Amerika Serikat dan Tiongkok membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi ekonomi dan kebijakan proteksionis kedua negara. Risiko eskalasi perang dagang ke sektor teknologi dan keamanan nasional dapat memperburuk ketidakpastian ekonomi. Perlambatan pertumbuhan ekonomi global akibat perang dagang juga berpotensi menekankan pertumbuhan ekonomi domestik. Oleh karena itu, adaptasi cepat dan diversifikasi ekonomi menjadi kunci untuk mengurangi risiko jangka pendek. Disimpulkan, perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok yang dimulai sejak tahun 2018 dan membedak kembali pada tahun ini, tahun 2025, telah menciptakan ketegangan ekonomi global yang signifikan. Dampaknya meluas ke berbagai sektor dan negara, termasuk Indonesia yang menghadapi tantangan sekaligus peluang strategis. Kebijakan adaptif, diversifikasi pasar, dan perbaikan iklim investasi menjadi kunci bagi Indonesia untuk menghadapi dinamika global yang terus berubah akibat perang dagang ini.